Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Susanti dari kelas 3C, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kuningan. Saya akan mempresentasikan mengenai review artikel dengan judul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. Ini merupakan salah satu tugas akhir mata kuliah Akuntansi Sosial Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Siti Nuke Nurpatimah SE MSc, yang ditulis oleh Mahardika Kurniawati dan Rizal Yaya. Diterbitkan oleh jurnal Akuntansi dan Investasi volume 18 nomor 2 halaman 163 sampai dengan 171. Diterbitkan bulan Juli pada tahun 2017. Selanjutnya ada beberapa pembahasan yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama yaitu ada tujuan penelitian, yang kedua permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang ketiga teori-teori yang digunakan, yang keempat hipotesis, yang kelima populasi dan sampel, serta alat analisis yang digunakan. Yang keenam yaitu hasil dari pengujian hipotesis, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran tentang tingkat pengungkapan ISR atau Islamic Social Reporting pada perusahaan-perusahaan syariah yang termasuk dalam DES atau Daftar Efek Syariah kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal perusahaan maupun eksternal dari perusahaan. Dan juga hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian yang mendatang serta memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi syariah. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pengukuran ISR pada perusahaan-perusahaan syariah saat ini masih mengacu pada Global Reporting Initiative Index atau Indeks GRI. Penggunaan Indeks GRI pada perusahaan syariah kurang tepat, karena pada perusahaan yang dinyatakan sebagai perusahaan syariah seharusnya mengungkapkan dan menggambarkan informasi yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan syariah di Indonesia. Dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra pada tahun 2015, Sopiani et al. Pada tahun 2012, dan Pauziah dan Jayanto, yang membuktikan bahwa semua bank syariah yang menjadi sampel pada penelitian belum ada satupun yang mencapai angka penuh, yaitu implementasi dan pengungkapan indeks secara 100%. Penelitian mengenai pelaksanaan ISR saat ini masih berorientasi pada perusahaan perbankan syariah saja. Jarang penelitian mengenai pelaksanaan ISR pada perusahaan non-keuangan seperti pasar modal, terutama di Indonesia, sehingga konsep ISR masih kurang luas digunakan. Banyak faktor yang mampu mempengaruhi pengungkapan ISR. Faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR salah satunya adalah mekanisme corporate governance. Mekanisme corporate governance dapat dilihat dari komponen yang ada dalam perusahaan, antara lain Dewan Komisaris Independen, dan juga Komite Audit. Selanjutnya yaitu mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Ada dua teori yang digunakan. Yang pertama yaitu teori legitimasi, dan yang kedua yaitu Syariah Enterprise Theory. Yang pertama yaitu teori legitimasi.
Legitimasi merupakan suatu hal yang penting untuk perusahaan karena berhubungan dengan nilai atau norma yang dimiliki perusahaan dalam melakukan interaksi dengan sosial dan lingkungan sekitarnya. Menurut Zubek dan Mashad, mereka mengasumsikan mengenai teori ini, bahwa keberadaan perusahaan bisnis untuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat luas, tidak hanya orang-orang yang ada di dalam perusahaannya saja. Jika perusahaan tidak beroperasi sesuai dengan harapan masyarakat, maka masyarakat pun dapat bertindak, seperti menghilangkan hak perusahaan untuk melakukan operasional bisnisnya. Dengan kata lain, bahwa perusahaan harus memperhatikan kelompok sosial yang berada di lingkungan perusahaan tersebut. Teori yang kedua yaitu Syariah Enterprise Theory. Teori ini merupakan teori yang menyatakan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Penelitian ini didasari oleh Syariah Enterprise Theory yang menjelaskan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Manusia, sebagai wakilnya, memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap semua hukum-hukum dari Allah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hipotesis. Dalam penelitian ini ada 5 hipotesis. Yang pertama yaitu pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Menurut hasil penelitian Khairuddin menunjukkan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa semakin besar ukuran Dewan Komisaris, maka pengungkapan ISR akan semakin luas. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut, yaitu H1 sebagai ukuran Dewan Komisaris yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang kedua, yaitu pengaruh independensi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Dari hasil penelitian Nurkin pada tahun 2010, menunjukkan bahwa komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai H2 sebagai independensi Dewan Komisaris yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang ketiga yaitu pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan ISR. Dalam penelitian Handajani et al. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa adanya komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan publik di Indonesia. Maka dapat dirumuskan H3 yaitu komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang keempat yaitu pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulida et al. Pada 2014, Oktarina dan Mimba pada 2014 dan serta Nurkin pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu H4 sebagai profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Dan yang terakhir yaitu pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR. Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan yang menunjukkan kepedulian dalam menghasilkan lingkungan yang baik. Hasil dari penelitian Maulida pada tahun 2014 menunjukkan adanya pengaruh antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan ISR dan penelitian Oktariani dan Mimba pada 2014
yang menunjukkan bahwa tanggung jawab lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Maka dapat dirumuskan sebagai H5, yaitu kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai sampel dan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES yang mengikuti proper pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Sampel yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini sebanyak 31 perusahaan syariah dikalikan 5 tahun yaitu 2011 sampai dengan 2015, maka total sampel yang diteliti yaitu sebanyak 155. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis data. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui tahapan ujian asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F atau uji simultan, dan juga uji T, yaitu uji signifikan parsial. Pada tabel 1, yaitu statistik deskriptif, menunjukkan pada setiap variabel penelitian, yaitu jumlah sampel laporan tahunan yang diolah dalam penelitian ini yaitu 155 laporan tahunan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hasil pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu uji koefisien determinasi. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,382 atau 38,2%. Hal ini berarti bahwa variasi variabel dependen, yaitu tingkat pengungkapan ISR, mampu dijelaskan oleh variabel independen, yaitu ukuran Dewan Komisaris, independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, profitabilitas, dan kinerja lingkungan sebesar 38,2%, sedangkan sisanya 61,8%. Yang kedua yaitu ada uji F atau uji simultan. Terdapat tabel 3 di sini. Berdasarkan uji F ini disajikan pada tabel 3 diperoleh nilai sig sebesar 0,000 kurang dari alfa 0,05 yang berarti bahwa variabel independen yaitu ukuran Dewan Komisaris, independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, profitabilitas, dan kinerja lingkungan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan ISR. Dan yang terakhir yaitu uji T atau uji signifikan parsial. Pada gambar ini yaitu tabel 4 merupakan uji hipotesis dari uji T yang bisa dilihat dari hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4 ini. Maka untuk hasil pengujian hipotesisnya yaitu yang pertama untuk pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR, hipotesis ini diterima. Karena hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengukuran ISR. Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris memiliki peranan penting karena bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen dan memberikan informasi kepada stakeholders, termasuk informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial. Yang kedua, hipotesis yang kedua yaitu pengaruh independensi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Hipotesis ini ditolak karena hasil pengujian dari hipotesis kedua membuktikan bahwa independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya proporsi Dewan Komisaris independen tidak mempengaruhi proses pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kinerja manajemen dalam mengungkapkan informasi secara luas. Yang ketiga yaitu pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan ISR. Hipotesis pertama juga ditolak karena dari hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal tersebut berarti bahwa besar kecilnya ukuran Komite Audit
yang ada di perusahaan tidak mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai hipotesis yang keempat. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR. Hipotesis ini diterima karena dari hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini mengindikasi bahwa profitabilitas berkaitan erat dengan keefektifan manajemen suatu perusahaan dalam menentukan langkah strategis untuk memperoleh keuntungan. Dan untuk hipotesis yang terakhir yaitu pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR, hipotesis ini juga diterima. Dari hasil pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini mengindikasi bahwa program pemeringkatan yang dilakukan oleh pemerintah memicu perusahaan untuk mengungkapkan kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial dan lingkungan. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari artikel ini. Masih banyak perusahaan-perusahaan syariah yang belum menggunakan ISR atau Islamic Social Reporting dan masih menggunakan GRI. Dan masih rendahnya tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan syariah di Indonesia. Dari artikel ini juga saya dapat mengetahui bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Sedangkan variabel independensi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan melakukan pengungkapan ISR dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan ISR yang memadai dan sesuai dengan prinsip syariah. Sekian presentasi review artikel yang berjudul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.